Shalom Bapak-Bapak sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam pelajaran Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pelajaran ke-13 triwulan 1 tahun 2021, yaitu pelajaran terakhir pada triwulan ini. Sebelum memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu pada kesempatan ini untuk memohon berkat-Mu di dalam kami belajar bersama berkaitan dengan pelajaran sekolah minggu kali ini yang bertemakan hidup produktif dalam menantikan hari Tuhan. Berkati kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengikuti pelajaran ini dengan baik dan mencamkannya di dalam hati kami, sehingga kami dapat mempunyai wawasan baru, pengertian baru, dan bahan-bahan untuk berdiskusi bersama, saling sharing di antara kami semua. Berkati kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini pelajaran ke-13 berjudul Hidup Produktif Menantikan Kedatangan Tuhan. Hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan. Perikop yang dijadikan dasar dalam pelajaran ini adalah 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan 15. Seperti biasa, kami berharap bahwa Bapak sudah membacanya lebih dulu sebelum melihat video ini. Tujuan pelajaran ke-13 ini yaitu kita semua memahami cara yang benar di dalam menantikan kedatangan hari Tuhan. Kemudian yang kedua, kita semua akan dapat menunjukkan contoh hidup produktif dan rajin berbuat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita semua akan mampu membuktikan cara hidup produktif dan rajin berbuat baik dengan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, memberitakan Injil, melayani, dan setia sampai akhir. Bapak-bapak sekalian, sebagai bagian akhir dari pelajaran triwulan ini, kuartal pertama tahun 2021, Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana jemaat Tesalonika seharusnya menjalani kehidupan Kristennya secara produktif. Dalam 2 Tesalonika, Paulus menasihatkan kepada jemaat di sana untuk hidup produktif melalui berdoa dan hidup produktif melalui bekerja. Dan dalam pelajaran ini kita membahas yang kedua, hidup produktif melalui bekerja. Paulus menasihati jemaat untuk produktif melalui bekerja karena dia melihat kecenderungan kemalasan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika pada saat itu. Orang Kristen menurut Paulus seharusnya bekerja paling tidak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Apalagi ketika didalami, Paulus melihat dan lebih tidak menyenangi karena ada orang-orang Kristen, ada jemaat di Tesalonika yang pemalas dan lebih suka memanfaatkan keadaan yang ada pada saat itu dan memanfaatkan saudara-saudara seimannya yang baik hati. Sehingga di dalam pelajaran kali ini kita oleh penulis pelajaran ini kita diminta untuk mencermati 3 hal. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan mengapa orang Tesalonika pada saat itu tidak mau bekerja.
Rupanya dari pengamatan Paulus, jemaat Tesalonika keliru menyangka bahwa hari Tuhan telah tiba, sehingga di dalam kehidupannya ada kegairahan apokaliptis, kegairahan yang mengalihkan perhatian kehidupan sehari-hari mereka kepada perkara-perkara yang bersifat masa depan. Kegairahan apokaliptis ini menimbulkan semacam kemalasan di antara jemaat di Tesalonika. Lihat di pasal 6 di perikop yang menjadi dasar pelajaran kita kali ini. Ada frase di sana yang menyebutkan yang tidak melakukan pekerjaannya. Ini menunjuk kepada anggota jemaat Tesalonika yang tidak mau bekerja, yang pemalas. Memang mungkin ada anggota jemaat yang hidup sulit dari sisi keuangan atau dari sisi yang lainnya, dan hanya bergantung kepada pertolongan dari jemaat lainnya yang lebih mampu. Namun karena terpengaruh pandangan bahwa hari Tuhan telah tiba, banyak dari mereka yang memanfaatkan keadaan dengan tidak mau bekerja dan mengharapkan belas kasihan dari jemaat lain yang baik hati. Mereka hanya menunggu saja bantuan dari jemaat lain yang mampu. Padahal seperti yang telah diajarkan Paulus di pelajaran 12, bahwa hari Tuhan belum tiba. Kita juga belajar di Tesalonika ini bahwa sejak suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika, Paulus telah menasihati mereka mengenai pentingnya bekerja. Kita bisa melihat dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12. Paulus melakukan itu karena dia melihat adanya sifat malas atau kemalasan yang ada di sebagian anggota jemaat di Tesalonika. Di dalam pelajaran ini, penulis buku pelajaran ini memberitahukan adanya pendapat seorang yang bernama Karl Barth, di mana dia mengatakan bahwa salah satu dosa terbesar yang sering dilakukan manusia adalah bermalasan. Kemalasan kitalah yang mengakibatkan atau yang membuat jarak antara keadaan atau siapa kita sekarang dengan siapa kita seharusnya di dalam hidup kita. Artinya keadaan kita sekarang tidak sesuai dengan seharusnya karena kemalasan kita. Ada hubungan antara kemalasan dengan kehidupan kita yang seharusnya. Bapak sekalian, Bapak bisa membaca Kejadian pasal 1 sampai dengan 3, sampai khususnya kepada Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 19 sampai dengan 19. Dari ayat-ayat itu kita tahu bahwa kita bekerja bukan karena kita berdosa, tetapi karena berdosa maka kita bersusah payah di dalam bekerja. Sangat berbeda sekali artinya dari pemahaman kita sehari-hari. Karena kita berdosa maka kita harus bekerja, bukan itu artinya. Tetapi karena kita berdosa maka kita susah payah dalam bekerja. Bapak bisa cermati Kejadian pasal 1 sampai dengan 3. Yang kedua, yang pertanyaan yang perlu dijawab dari pelajaran kita sekarang ini adalah mengapa orang harus bekerja? Mungkin Bapak sudah tahu jawabannya, tapi mari kita lihat di ayat 10b. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ada frase yang mengatakan demikian. Ini adalah peringatan Paulus, peringatan yang ditujukan khususnya kepada para pemalas
dan penganggur yang lapar itu. Setiap orang harus bekerja supaya ia makan. Alkitab berkata bahwa seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Bapak bisa melihat Matius pasal 10 ayat 10, Lukas pasal 10 ayat 7, dan 1 Timotius 5 ayat 18. Peringatan Paulus ditujukan kepada orang yang tidak mau bekerja, bukan kepada orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja. Jadi kalau tidak bekerja, baiklah dia tidak makan. Ini satu gambaran yang memberi pelajaran kepada kita semua bahwa kita harus bekerja. Mari kita lihat sekarang ayat 7-8a. Ada kalimat di sana atau frase yang mengatakan tidak makan roti orang dengan percuma. Ini menggambarkan bahwa frase ini menggambarkan kepada kita bahwa Paulus dan rekan-rekannya harus bekerja dan membiayai hidupnya, membayar untuk makanan yang dimakannya. Bukan berarti mereka menolak bantuan jemaat, tetapi dalam keadaan ekonomi yang sedang tidak kondusif ketika itu, mereka tidak mau menjadi beban orang lain. Berusaha sendiri menciptakan penghasilan dan digunakan untuk membiayai pekerjaan mereka sehari-hari. Sesuai dengan ajaran itu, maka orang Kristen harus jauh dari mental gratisan, atau lebih kerasnya lagi, memiliki mental pengemis. Paulus dan rekan-rekannya tahu bahwa untuk segala sesuatu yang layak dan berharga harus ada harga yang dibayar. Untuk mendapatkan makanan, dia harus bekerja dan mendapatkan uang untuk membeli makanan yang dia perlukan. Jadi dari pelajaran ini, janganlah kita mengeluh, jangan malas, tetapi juga jangan rakus. Bapak-bapak sekalian, sesuai Alkitab juga kita sudah mengetahui bahwa Allah bekerja 6 hari menciptakan langit dan bumi. Yohanes 5 ayat 17 berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu kata Yesus. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah, maka bekerja adalah natur kita, sifat kita sebagai manusia. Maka banyak manusia ketika pensiun menjadi bingung karena merasa tidak bekerja lagi. Padahal pensiun itu hanya berhenti dari pekerjaan yang lama dan dia bisa mengaktifkan diri dengan bekerja di tempat yang baru, di bidang apapun. Sehingga kita bisa melihat dari contoh ini bahwa memang orang perlu bekerja. Selain itu semua, kita juga harus belajar bahwa bekerja adalah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah, kepada Tuhan. Lihatlah Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata kerja di dalam bahasa Sanskerta adalah abodah, dan dari kata inilah muncul kata-kata ibadah berasal. Sehingga bekerja bagi seorang Kristen juga merupakan sebagai bagian dari ibadah. Alkitab juga menyebutkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di dalam proses melakukan pekerjaan itu, proses bekerja itu, seolah-olah
atau sepertinya kita juga melakukan ibadah kepada Tuhan yang kita percayai. Dan bagian terakhir dari pelajaran kita ini ada satu pertanyaan yang perlu kita juga pahami. Bagaimana menyikapi orang yang tidak mau bekerja? Heran juga kalau memang sampai ada orang yang tidak mau bekerja, padahal dia adalah seorang yang harus bertanggung jawab, misalnya seorang laki-laki kepada keluarganya. Lihat pasal 2 Tesalonika ayat 7 ini. Perhatikan kata teladan, yaitu pola untuk ditiru. Kita perlu menyikapi orang yang tidak mau bekerja, entah karena malas atau karena alasan lain, dengan cara memberi teladan dengan hidup tertib dan tidak lalai bekerja. Kita tidak tahu efeknya bisa langsung atau tidak, tetapi prinsip keteladanan ini harusnya bisa menular kepada orang yang pemalas itu. Lihat ayat 9. Sebenarnya Paulus berhak menerima pemberian gaji dari jemaat. Adalah kewajiban jemaat untuk menyediakan keperluan para pemberita Injil. Dari 1 Tesalonika 2 ayat 6b dan 1 Korintus 9 ayat 46, Galatia 6 ayat 6. Namun Paulus tidak menggunakan hak itu agar orang-orang malas itu mengikuti atau meniru teladannya. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh Paulus dengan teman-temannya di dalam melakukan pelayanan dengan membiayai dirinya sendiri, mereka memberi teladan kepada jemaat di Tesalonika bahwa di dalam kehidupan pelayanannya dia tidak mau menjadi beban jemaat. Sehingga dengan keadaan seperti itu diharapkan jemaat Tesalonika dapat meniru yang dilakukan oleh Paulus. Kemudian pada ayat 12 kita harus belajar bahwa kita harus menasehati anggota jemaat yang bukannya bekerja tetapi malah sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kita harus menasehati orang-orang tersebut agar dia bisa tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian mereka akan makan makanannya sendiri. Bapak sekalian, urusan yang seperti ini memang menjadi bagian dari tugas gereja, tugas kita untuk mengingatkan orang-orang yang pemalas seperti itu. Tetapi di dalam prakteknya banyak hal yang mempengaruhi kita untuk kadang-kadang tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang pemalas di gereja kita. Lihat ayat 14. Tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia. Ini satu ajaran yang bersifat memberi pelajaran kepada orang yang bersifat pemalas. Kalau sudah diberitahu berkali-kali dan tidak bisa membuahkan hasil atau mempengaruhi pendiriannya untuk tidak bermalas-malasan atau tidak mempengaruhi sifat malas mereka, maka ayat 14 ini memberikan pelajaran kepada kita untuk kita bisa memberi tanda atau tandailah dia, katakanlah dicatat hal-hal yang menjadi sifat malasnya itu, dan jangan bergaul dengan dia. Ini satu hal yang menarik. Di dalam ayat 15 ada kata-kata menegur.
menegur dia, menegur orang yang malas itu untuk bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Paulus, ajaran Tuhan ini, untuk tidak bermalas-malasan. Memang di dalam kehidupan persekutuan kita selalu saja ada orang yang sudah berkali-kali dan secara berulang-ulang diajar, dinasehati, dan diingatkan dengan firman Tuhan, namun tidak mau mendengarkan firman Tuhan itu. Dalam menghadapi jemaat yang demikian, disiplin gereja perlu diterapkan. Orang yang tidak tertib harus ditandai dan kita harus tidak bergaul dengan dia. Bandingkan kata-kata di atas dengan kata menjauhkan diri dalam ayat 6. Harus ada jarak dengan orang-orang yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, sehingga dia menyadari bahwa perilakunya tidak bisa diterima dan tidak sesuai pengajaran gereja. Berkaitan dengan ini, beberapa kali dalam pelajaran kita sebelumnya kita sudah mendiskusikannya dan banyak komentar dari bapak-bapak. Kalau sudah dalam praktek, tentu saja memerlukan hal-hal yang lebih konkret untuk dilaksanakan. Meskipun sampai dengan sekarang kita sebagai jemaat belum bisa berkontribusi banyak, dan gereja masih perlu belajar bersama untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. 3 hal ini saya kira sudah cukup untuk kita jadikan bahan bahasan kali ini, dan sebagai penutup kita berharap ada hal yang menarik untuk kita pelajari bersama. Lihat ayat 13 bahwa Paulus mengajarkan kepada kita agar kita tidak jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sekalipun ada bahaya bahwa kebaikan kita dapat dimanfaatkan oleh orang yang malas. Yang kedua, kita tetap dianjurkan untuk meneruskan kepedulian kita kepada orang yang benar-benar membutuhkan, sekalipun ada kalanya orang memanfaatkan kebaikan kita. Itu kira-kira pelajaran yang kita sari, pelajaran yang dapat kita sampaikan dari pelajaran 13 ini, dan sebagai bahan diskusi atau penerapan, maka Bapak-bapak kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita, bahwa sebagai orang Kristen harus berdoa dan bekerja dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi dalam masa itu kita harus dapat memberikan tekanan yang proporsional antara semangat menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dan masa yang akan datang, yaitu kehidupan kekal. Jadi masa sekarang, yaitu masa penantian untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, dengan masalah kekekalan yang kita akan alami kelak ketika Yesus sudah datang. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian, pelajaran kita pada kali ini semoga berguna bagi Bapak-bapak, dan jangan lupa untuk berkomentar, berdiskusi di WA grup kita. Bagi yang sudah sering, kami mengucapkan terima kasih, dan jangan jemu-jemu untuk selalu berkomentar. Bagi yang belum dan hanya sebagai pengamat, mari mulai tergerak untuk menulis 1-2 kalimat berkaitan dengan pendapat Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, berkaitan dengan topik pelajaran yang kita pelajari. Karena ternyata dengan mendengar sharing Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kita akan mendapat gambaran baru, wawasan baru berkaitan dengan pengetahuan mengenai topik pelajaran yang kita pelajari kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bapa di surga, mengucap syukur bila pada kesempatan ini kami sudah belajar pelajaran terakhir dari triwulan 1 tahun 2021.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sejak pelajaran pertama. Terima kasih atas pengajaran yang baik dari pendeta, dari Pak Diki, dan dari kami. Kiranya ini berguna bagi seluruh anggota kelas dewasa pria. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah aktif mengomentari, memberi tanggapan, bertanya, berdiskusi, sehingga wawasan kami semakin luas. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk mempersiapkan diri untuk pelajaran di triwulan yang kedua. Seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak-Bapak sekalian, sampai ketemu di triwulan kedua. Tuhan memberkati.